Nama Anna Chapman kembali menjadi sorotan setelah pemerintah Rusia menugaskannya sebagai Kepala Museum Intelijen Rusia, sebuah lembaga baru yang berada di bawah naungan Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia, SVR. Penunjukan itu menarik perhatian publik internasional mengingat rekam jejak Chapman sebagai salah satu figur paling terkenal dalam kasus pertukaran agen antara Amerika Serikat dan Rusia pada 2010. Museum yang kini dipimpinnya berada di dekat Taman Gorky, Moskwa. Fasilitas tersebut dirancang untuk menyajikan arsip, sejarah operasi, dan benda-benda yang berkaitan dengan aktivitas intelijen Rusia di luar negeri. Tugas baru ini menempatkan Chapman dalam posisi publik, jauh berbeda dari dunia yang pernah membuat namanya dikenal di seluruh dunia. Masa awal dan kehidupan di Inggris. Anna Chapman lahir pada 23 Februari 1982 di Volgograd, Rusia, dengan nama Anna Vasilievna Kushchenko. Ia besar dalam keluarga yang berhubungan dengan dunia diplomasi. Ayahnya dilaporkan pernah bertugas untuk pemerintahan Soviet di Kenya. Pada awal 2000-an, Chapman pindah ke London dan bekerja di sejumlah perusahaan keuangan, termasuk firma hedge fund dan bank swasta. Ketertarikannya pada dunia bisnis membuat Chapman aktif menghadiri acara sosial, pertemuan bisnis, dan kegiatan eksklusif di lingkungan kelas atas. Keterlibatannya dalam berbagai aktivitas tersebut memperluas jejaringnya di kalangan ekonomi dan politik barat. Di Inggris pula ia bertemu Alex Chapman, mahasiswa psikologi asal Inggris. Pasangan itu menikah pada 2002 dan membuat Anna memperoleh kewarganegaraan Inggris. Namun pernikahan tersebut berakhir 4 tahun kemudian. Pengakuan tentang perekrutan. Dalam memoarnya yang diterbitkan pada 2023, Chapman menyebut bahwa ia direkrut oleh seseorang yang digambarkannya sebagai agen intelijen muda bernama Kirill. Ia mengatakan proses perekrutan terjadi setelah interaksi intens dan penilaian loyalitas. Klaim ini tidak pernah dikonfirmasi secara terbuka oleh pihak berwenang Rusia. Chapman menggambarkan dirinya sebagai sosok yang mampu berbaur di lingkungan sosial kelas atas, sebuah kemampuan yang kemudian menjadi penting dalam operasi intelijen. Pindah ke New York dan keterlibatan dalam Illegals program. Pada 2009, Chapman pindah ke New York. Di kota tersebut, ia kembali membangun hubungan sosial dengan kalangan bisnis dan komunitas profesional. Di tengah kehidupan yang tampak glamor dengan pesta, acara eksklusif, serta pertemuan bisnis, Chapman diduga menjadi bagian dari Illegals program, jaringan agen Rusia tanpa identitas diplomatik. Program tersebut bertujuan menempatkan agen-agen di Amerika Serikat dan negara-negara barat lain untuk membangun posisi sosial dan memupuk akses terhadap informasi strategis. Menurut dokumen investigasi FBI yang dirilis pada 2010, agen dalam jaringan ini menggunakan metode komunikasi yang sulit dideteksi, termasuk transmisi data jarak dekat, pertemuan tanpa dokumen resmi, serta penggunaan komputer khusus. Pengungkapan dan penangkapan. Aktivitas Chapman dan jaringan tersebut mulai terpantau FBI melalui pengawasan elektronik. Setelah beberapa bulan investigasi, FBI meluncurkan operasi Ghost Stories yang kemudian membongkar jaringan agen tidur Rusia di Amerika Serikat. Pada 27 Juni 2010, Chapman ditangkap setelah seorang agen FBI menyamar sebagai kontak operasional dan memberikan paspor yang disebut sebagai dokumen palsu. Chapman kemudian menyerahkan dokumen itu ke kantor polisi, tindakan yang memicu penangkapan 10 agen termasuk dirinya. Kasus ini segera menjadi perhatian media internasional dan dikenal luas sebagai spy ring skandal. Pertukaran agen dan kepulangan ke Rusia. 2 minggu setelah penangkapan, pada 8 Juli 2010, Amerika Serikat dan Rusia melakukan pertukaran agen di Bandara Internasional Vienna, Austria. 10 agen Rusia dipulangkan, sementara 4 warga Rusia yang ditahan karena bekerja sama dengan intelijen barat dibebaskan. Peristiwa itu mengingatkan publik pada masa-masa ketegangan Perang Dingin, meski situasinya berlangsung lebih singkat dan tertutup. Kehidupan setelah kembali ke Rusia. Usai kembali ke Moskwa, Chapman tidak lagi terlibat dalam operasi rahasia. Ia justru menjadi figur publik. Chapman menerima tawaran untuk tampil di acara televisi, menjadi model dalam beberapa pemotretan, dan aktif dalam kegiatan sosial tertentu. Ia juga sempat terlibat dalam organisasi pemuda yang dekat dengan pemerintah Rusia. Chapman memiliki kehadiran cukup aktif di media sosial, yang kerap menampilkan aktivitasnya di fasilitas olahraga, studio siaran, serta acara publik. Meski demikian, kehidupan pribadinya tetap tertutup. Sejumlah media lokal menyebut ia memiliki seorang anak, namun informasi tersebut tidak dikonfirmasi secara resmi. Posisi baru dan sorotan publik. Penunjukan Chapman sebagai Kepala Museum Intelijen Rusia membuat namanya kembali dibicarakan. Jabatan tersebut bersifat resmi dan terbuka untuk publik, berbeda dari peran yang pernah dijalaninya pada akhir 2000-an.
Museum intelijen yang baru dibentuk itu disebut bertujuan memperkenalkan sejarah operasi intelijen Rusia kepada masyarakat, sekaligus mempromosikan pemahaman publik tentang peran intelijen dalam sejarah negara tersebut. Dengan posisi barunya, Chapman yang kini menggunakan nama Anna Romanova dinilai kembali berada di lingkungan yang terkait erat dengan dunia intelijen, meski dalam kapasitas yang jauh lebih terbuka.